Video ini berisikan tentang penjelasan atau pemaparan dari topik yang pertama, yaitu berjudul Belajar tentang Pendidikan yang Membebaskan dari Paulo Freire. Yang pertama adalah biografi tentang Paulo Freire. Paulo Freire memiliki nama lengkap, yaitu Paulo Regulus Neves Freire. Lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Pernambuco, yang terletak di sebuah kota pelabuhan timur laut Brasil. Orang tua Paulo Freire adalah Joaquim Thames Douglas Freire dan Edailtrus Neves Freire. Ayahnya berasal dari Rio Grande do Norte dan bekerja sebagai polisi militer di Pernambuco. Ibunya berasal dari Pernambuco dan penganut agama Katolik. Paulo Freire wafat pada tanggal 2 Mei 1997 akibat serangan jantung. Paulo Freire berprofesi sebagai profesor sejarah dan filsafat pendidikan. Kemudian dia diangkat menjadi Direktur Kebudayaan dan Rekreasi di Departemen Kearsipan dan Kebudayaan Kota Recife. Berikutnya adalah hasil karya yang dihasilkan oleh Paulo Freire, yaitu berupa buku dan makalah. Kemudian adalah konsep-konsep tentang pendidikan. Pendidikan sebagai pembebasan. Pendidikan sebagai pembebasan memiliki arti bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti membebaskan diri dari kondisi tertindas menjadi merdeka, yang berarti bahwa pendidikan harus menumbuhkan suasana humanis dan mengembalikan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang memanusiakan dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya dan meningkatkan kesadaran. Proses ini juga dapat dilakukan dengan dialogis dan menolak gaya bank. Kemudian ada tahap-tahap proses pembebasan melalui proses penyadaran diri. Yang pertama adalah momen prakritis. Pada momen ini, individu masih pada kesadaran naif, sehingga mereka menerima realitas itu sebagai nasib. Yang kedua adalah momen transisi atau kritis. Individu mulai mempertanyakan realitas, kemudian menyadari adanya kontradiksi antara realitas dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum bisa mengubah. Yang ketiga adalah momen aksi. Pada momen ini, individu memulai aksi atau tindakan untuk mengubah realitas yang ada seperti melawan ketidakadilan dan penindasan. Dan yang terakhir adalah momen pasca kritis, yaitu individu mencapai kesadaran bersama dan adil secara bersama-sama. Selanjutnya, cara mendidik yang menerapkan sistem bank. Konsep pendidikan gaya bank ini diibaratkan guru sebagai penyimpan ilmu dan murid sebagai tempat penyimpanan yang kosong. Pada sistem ini, murid dianggap bodoh dan hanya menerima informasi dari guru tanpa berpikir kritis. Proses belajar ini seperti menabung, di mana guru menabung pengetahuan di otak murid yang pasif dan tidak kreatif. Ini merupakan suatu penindasan kesadaran manusia. Tidak ada komunikasi dalam proses ini, hanya penyampaian informasi yang dilakukan searah dari guru ke murid. Murid hanya mencatat, menghafal, dan mengulangi informasi tanpa memahami dan menganalisisnya. Konsep pendidikan gaya bank tidak mengenal pemecahan masalah, perbedaan posisi antara guru dan murid. Sebaliknya, memelihara dan mempertajam perbedaan melalui cara-cara dan kebiasaan yang mencerminkan suatu keadaan masyarakat tertindas. Yang pertama, guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa. Yang kedua, guru bercerita, murid patuh mendengarkan cerita. Dan yang ketiga adalah guru sebagai subjek dalam proses belajar dan murid hanyalah objek belaka. Kemudian ada cara mendidik yang benar dengan metode hadap masalah. Metode hadap masalah dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan guru dan murid dengan hubungan dialogis. Guru dan murid saling belajar melalui dialog dan diskusi. Tidak ada hierarki dalam pendidikan hadap masalah. Guru dan murid adalah subjek sekaligus objek yang saling mengajar. Berbeda dengan pendidikan gaya bank, di mana guru memiliki semua pengetahuan sedangkan murid hanya menerima saja. Di sisi lain, metode ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga guru dan murid berperan aktif pada proses tersebut. Dengan demikian, metode hadap masalah adalah cara mendidik yang benar. Pendidikan mesti mengubah peserta didik dari bisu menjadi mampu berbicara.
Dari tuli menjadi mampu mendengar, dari lumpuh atau tidak berdaya menjadi berdaya. Kalimat tersebut tentunya memiliki penjelasan dan arti. Yang pertama, membebaskan diri dari ketidakberdayaan. Paulo Freire mengibaratkan bahwa peserta didik sebagai individu yang bisu, tuli dan lumpuh. Hal itu mencerminkan bahwa murid yang masih belum merdeka. Yang kedua, mengembangkan suara dan mendengar. Paulo Freire menekankan peserta didik untuk mampu berbicara dan mendengar sebagai kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, membangun kekuatan dan keberdayaan. Istilah lumpuh dipakai oleh Paulo Freire untuk menggambarkan ketidakberdayaan peserta didik dalam mengambil tindakan atau melakukan aksi serta mengubah realitas mereka. Yang keempat adalah pendidikan sebagai proses transformatif. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan, memajukan, dan meningkatkan diri dan masyarakat untuk melakukan perubahan. Selain itu, pendidikan juga harus mampu mengubah diri dan masyarakat. Sehingga, semuanya tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus membebaskan peserta didik dari keterbatasan dan ketidakberdayaan, serta memberdayakan mereka untuk menjadi individu yang utuh, kritis, dan berkontribusi positif bagi perubahan diri dan masyarakat. Ciri-ciri pendidikan yang membebaskan Paulo Freire. Nah, ciri-ciri pendidikan yang membebaskan Paulo Freire ini meliputi yang pertama yaitu pendidikan sebagai alat pembebasan. Freire ini meyakini bahwa pendidikan harus mengarah pada pembebasan individu maupun masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi aktif siswa. Dia menekankan pentingnya siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima pasif informasi. Yang ketiga yaitu kritisme terhadap pendidikan otoriter. Nah, Freire ini mengkritik pendidikan yang bersifat otoriter dan berpusat pada guru yang memperlakukan siswa sebagai objek pasif pembelajaran. Dan yang keempat yaitu pendekatan berpusat pada budaya dan pengalaman siswa. Nah, dia mempromosikan pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan konteks budaya dan pengalaman siswa sebagai titik awal dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesadaran kritis terhadap realitas sosial dan politik. Freire ini mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial dan politik mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perubahan sosial yang positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan yang membebaskan. Nah, pendidikan yang membebaskan ini ada dua macam, yaitu upaya humanisasi dan membebaskan kaum tertindas. Nah, yang pertama, upaya humanisasi, yaitu menurut Paulo Freire, pendidikan merupakan proses humanisasi, yaitu memanusiakan manusia, dengan tujuan melawan proses dehumanisasi atau aktivitas kontra kemanusiaan, atau bisa juga disebut sebagai penghilangan harkat manusia. Nah, yang kedua, ada membebaskan kaum tertindas. Membebaskan kaum tertindas tidak hanya berarti memberikan kebebasan fisik, tetapi juga memberikan kebebasan untuk berpikir, merasa dihargai, dan memiliki otonomi dalam mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Nah, Freire sendiri menuliskan pendidikan kaum tertindas sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, di mana ia perlu memenuhi perannya sebagai pelaku perubahan sosial. Nah, untuk contoh pendidikan yang membebaskan itu ada 4, yaitu kritis, dialogis, aksi partisipatif, dan transformatif. Nah, contoh yang pertama yaitu kritis. Itu murid diajak untuk menganalisis persoalan yang dia hadapi dan mencari solusinya. Lalu yang kedua, dialogis, yaitu murid diajak berdialog untuk memberikan pendapat dan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga adalah aktif berpartisipatif, yaitu murid diajak untuk berdiskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah transformatif.
Murid diajak untuk menindaklanjuti persoalan dan memberikan aksinya seperti menciptakan tempat sampah untuk mempermudah dan dalam memilah sampah. Contoh pendidikan yang tidak membebaskan. 1. Pendidikan sebagai transfer pengetahuan. Guru dianggap sebagai sumber pengetahuan utama dan murid sebagai penerima pasif. Pengetahuan disampaikan secara satu arah tanpa ruang bagi diskusi, adanya pertanyaan atau refleksi kritis dari murid. Murid dipaksa untuk menghafal dan memperolehkan informasi tanpa memahami maknanya atau bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. 2. Penekanan pada tes dan penilaian. Pendidikan difokuskan pada pencapaian nilai tinggi dalam tes dan ujian. Kreativitas, pemikiran kritis, dan pengembangan karakter diabaikan. Murid merasa tertekan dan cemas untuk mendapat nilai bagus sehingga mereka kehilangan minat belajar dan tidak mengembangkan rasa ingin tahu alami mereka. 3. Kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum seringkali tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari murid dan komunitas mereka. Materi pelajaran terlalu abstrak dan teoritis dan tidak memberikan murid keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan. Murid tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum sehingga mereka tidak merasa memiliki kepemilikan atas pendidikan mereka. Berikut adalah daftar pustakanya. Berikut adalah tim 10 pengantar pendidikan Universitas Sanata Dharma. Angelin Kartika Sari sebagai ketua, Bernadetta Merli Deviana. Berta Penka Suryalita. Rita Condelisa Selubun. Selanjutnya ada pantun dari kami. Ibu-ibu memakai daster, sedang menyapu di halaman. Kalau kamu kenal Paulo Freire, kamu akan ingat pendidikan yang membebaskan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.